Dan kalau kita lihat lingkungannya di belakang Jerit ini sudah. Nah, sebelum kita masuk jelajah ke dalam rumahnya, kita mau lihat dulu nih. Oke, sekarang teman-teman lihat ke kiri. Nah, ini adalah fasad. Tapi tenang aja, sistem drainasenya udah oke. Jadi halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita jalan-jalan di timurnya Surabaya, tepatnya daerah Tambak Sumur, teman-teman. Yes, kalau teman-teman memang ngikutin Jual Rumah Murah SBY dari awal, pasti nggak asing gitu ya dengan kata-kata Tambak Sumur, di tol Tambak Sumur. Bener banget, jadi dari lokasi rumah ini ke tol Tambak Sumur ini cuma 5 menit aja, teman-teman. Dan kalau kita lihat lingkungannya di belakang Jerit ini sudah asri gitu ya, dan sudah padat penduduknya. Jadi jangan takut buat masih lahan kosong dan lain-lain. Enggak, karena di sini sudah padat penduduknya gitu ya. Kita lagi ada di Wellington Park, teman-teman. Jadi akan ada 3 tipe unit rumah, tapi kebetulan ada 2 rumah contoh ya yang sudah dibangun. Ukurannya 6x12 dan 7,5x12. Nah, untuk video kali ini kita mau jalan-jalan dulu ke rumah contoh yang 6x12, teman-teman. Oke, lokasi dari Wellington Park ini, teman-teman, cukup strategis ya. Jadi dari sini ke gate tol Tambak Sumur itu cuman sekitar 5 menitan aja gitu ya. Nah, di dekat situ juga sudah banyak universitas, sekolah gitu ya. Terus rumah sakit juga sangat banyak dan dekat juga dari sini. Jadi sekitar 5-10 menitan langsung aja teman-teman bisa mengakses ke tempat-tempat tersebut gitu ya. Ke Surabaya Surabaya Timur itu juga dekat sekitar 5 menitan itu tadi, teman-teman. Jadi memang aksesnya sangat mudah, apalagi di sini dekat ke bandara gitu ya. Jadi kalau kita dari luar kota atau dari sini mau keluar kota juga sangat dekat karena bisa lewat tol. Nah, sebelum kita masuk jelajah ke dalam rumahnya, kita mau lihat dulu nih untuk row jalan di Wellington Park ini. Jadi rata-rata jalannya segini, teman-teman. Ini sekitar 8-10 meteran, jadi cukup lebar gitu ya. Bisa untuk 3 mobil, beberapa motor pun juga masih bisa longgar. Nah, selanjutnya kita lihat dulu untuk lingkungannya. Ini underground, teman-teman, listriknya. Jadi bukan yang di atas, bukan keleweran gitu ya, tapi sudah underground di bawah. Jadi lingkungannya lebih kelihatan estetik, lebih rapi dan lebih indah gitu ya. Oke, sekarang teman-teman lihat ke kiri. Nah, ini adalah fasad depan untuk rumah yang ukuran 6x12 gitu ya. Cukup minimalis, cukup modern gitu ya. Jadi dari depan mereka kelihatan mewah juga. Kenapa? Soalnya mereka pakai semacam granit-granitan yang biasanya dipakai rumah-rumah mahal, teman-teman. Ya, jadi kesannya mewah sudah dapat dari depan dan mahalnya juga sudah kelihatan dari depan gitu ya. Oke, kita lagi ada di area carportnya. Jadi karena rumah ini 6x12, otomatis carportnya ini bisa dipakai untuk 2 mobil, teman-teman ya. Jadi ini bisa dipakai untuk 2 mobil, mobil kecil, mobil besar. Mungkin kalau mobil besar lebih mepet gitu ya. Nah, dari jalan tadi ke sini ini nggak seberapa naik, teman-teman. Cuman sekitar ya 10 sentian lah ya. Tapi tenang aja, sistem drainasenya udah oke. Jadi nggak akan banjir gitu ya. Tapi tenang aja, kalau misalkan teman-teman di sini memang butuh taman gitu ya. Wah, rumah lebar 6 ini kalau diisi 2 mobil sangat mampet, sangat desek-desekan, sesek gitu ya. Tenang aja, di sini juga tetap disediakan taman di sebelah kiri. Jadi tetap ada penghijauan di sekitar rumahnya gitu ya. Oke, di area carport ini ada beberapa instalasi air ya, operasional air yang pasti. Yang pertama ada tandon bawah sebelah kiri ini, dan levelingnya juga sama seperti flooringnya gitu ya. Jadi nggak timbul, lebih aman. Yang kedua ada sanyo, teman-teman, di area depan sini ya. Ada stop kontaknya juga, jadi kita tinggal masang-masang aja, lebih enak gitu ya. Dan sekarang langsung aja kita cek masuk ke dalam rumahnya. Oke, selamat datang di area dalam rumahnya, teman-teman ya. Rumah ini ukurannya 6x12. Jadi luas tanahnya 72 meter persegi dan luas bangunannya 63,5 meter persegi. Nah, sekarang jadi lagi ada di ruang tamunya. Ini kebetulan sudah di interior, jadi teman-teman nanti bisa lihat layoutnya semaksimal apa gitu ya. Yang pasti yang pertama ini dipakai untuk ruang tamu atau ruang keluarga jadi satu gitu ya, karena ini memang ukurannya nggak seberapa besar, compact, jadi memang harus dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah ruangan ini dimanfaatkan untuk ruang tamu dan ruang keluarga, teman-teman ya. Di sini ada backdrop untuk TV-nya, terus ada sofanya, dan tenang aja di sini untuk sirkulasi udaranya juga oke karena ada jendela yang bisa dibuka. Ceilingnya ini juga cukup, teman-teman, ini sekitar 3,5 meteran.
ada gitu ya. Dan mereka di sini sudah diinteriori bagus ya. Salah satu siasat supaya rumah ini kelihatan lebih besar adalah mereka juga main di kaca ya. Sebelah kiri ini ada kaca yang sangat jumbo, yang sangat besar gitu ya. Supaya bias matanya kita melihat rumah ini lebih besar daripada aslinya. Di backdrop TV pun juga seperti itu, ada permainan kacanya juga gitu ya, menambah kesan luas dari rumah ini. Nah, rumah ini teman-teman dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi gitu ya. Tapi sebelum kita jelajah ke kamar-kamarnya, kita lihat dulu di area belakang ada apa. Yang pertama kita mulai dari dapur bersih ini ya. Jadi ini memang ada beberapa spot teman-teman untuk kita bisa taruh meja makan, perkakas kayak kulkas. Nah, kebetulan di sini mereka di interior tatanannya ada dapur bersihnya. Jadi ada kompornya di sini, terus ada kulkas di sebelah sana dan kabinet-kabinetnya pun juga sudah tersusun gitu ya. Jadi bisa dijadikan referensi untuk teman-teman. Tapi kalau di sini mau dikasih ruang makan pun sangat bisa gitu ya. Tapi karena ini rumah contoh, mereka memanfaatkan ruang makannya ada di belakang. Oke, kita lihat dulu di area belakang ini. Jadi area belakang ini ada dapur kotor ya, yang pasti sebelah kiri ini, dan ada spot banyak bisa untuk servis area yang pasti. Terus di sebelah kanan jadi ini ada ruang makan teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari layoutnya teman-teman, di area belakang ini adalah taman belakang. Jadi nanti teman-teman dapatnya nggak seperti ini. Ini adalah lahan kosong, jadi bisa untuk taman, bisa untuk kamar dan lain-lain. Dan ini juga nggak ada. Tutupan ini adalah tambahan gitu ya. Semua aksesorisnya ini tambahan karena ini tutupan kanopi, terus ada sliding doornya sebelah sana. Ini semua tambahan teman-teman. Jadi bisa opsional, bisa kita explore sendiri apa yang jadi kebutuhannya kita gitu ya. Nah, rumah ini dilengkapi oleh 3 kamar tidur tadi. Nah, kita coba sekarang lihat kamar tidur yang di lantai 1. Oke, ini adalah kamar tidur di lantai 1 teman-teman. Ukurannya sekitar 3x3 ya. Dan ini juga sudah di interior teman-teman. Ini adalah kasur queen, jadi bisa untuk 2 orang. Nah, ini mereka ngasih konsepnya lebih mewah lagi ya. Bisa dari backdrop kasurnya gitu ya, backdrop ranjangnya. Interiornya pun juga bisa dibilang mewah karena mereka juga pakai warna emas, abu-abu, warna-warna yang elegan teman-teman. Nah, untuk di kamar ini sendiri mereka ceilingnya juga sama seperti depan, sekitar 3,5 meter. Instalasinya juga sudah ada listrik dan lain-lain. AC-nya pun juga sudah ada instalasinya, jadi kita tinggal masang-masang aja. Nah, di sebelah kamar ini ada kamar mandi yang bisa dipakai untuk operasional di lantai 1. Lokasi dari kamar mandi ini ada di bawah tangga ya, dan fasilitasnya standar teman-teman. Ada kloset duduk, ada shower ya, yang pasti ada keran juga, dan ada instalasi untuk water heater. Jadi tenang aja, tinggal langsung masang-masang aja, nggak ribet-ribet gitu ya. Terus dinding-dindingnya pun semuanya sampai atas sudah di keramik teman-teman, jadi anti rembes gitu ya. Di depan sini tersedia ruang simpan ya, atau storage di bawah tangga. Kebetulan di situ ada stop kontaknya juga, jadi kalau misalkan mau dipasang lampu dan lain-lain masih bisa supaya bisa lebih terang gitu ya. Space-nya nggak terlalu banyak, cuman ya cukup lah untuk kita bisa simpan-simpan barang ya. Nah, di lantai 2 nanti akan ada 2 kamar. Sekarang kita coba cek ke atas. Oke, ini adalah area tangganya teman-teman untuk menuju ke lantai 2. Nah, tangga ini juga lumayan ya. Lebarnya sekitar 80 cm, nggak seberapa lebar gitu ya, tapi cukup untuk 1 orang bisa lalu lalang. Terus di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur teman-teman ya, yang pasti ada 1 kamar mandi juga. Di depan sini ada wastafel, jadi nggak perlu kamar mandi, kita bisa langsung cuci tangan di sini. Nah, sebelah sini langsung ke kamar mandinya teman-teman. Untuk kamar mandinya memang ukurannya lebih luas daripada yang di bawah. Nah, ini sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter gitu ya. Ada shower, keran, kloset duduk, dan juga instalasi untuk water heater. Dan speknya di sini juga sama seperti kamar mandi yang di bawah, cuman ukurannya aja yang beda. Nah, kita coba cek ke kamar yang kedua di lantai 2. Oke, untuk 2 kamar di lantai 2 ukurannya sama teman-teman. Jadi sekitar ya sama 3x3 gitu ya. Jadi bisa dibilang mana master bedroomnya sama saja ukurannya, cuman interiornya aja yang beda. Karena dari segi fasilitas pun juga mereka sama, bahkan balkonnya pun dua-duanya juga kedapetan gitu ya. Tapi untuk di kamar ini mereka di sini pakai kasur single gitu ya,
kemungkinan untuk anak bisa. Dan instalasinya pun juga sama, ada instalasi listrik, instalasi AC juga sudah tersedia. Dan backdropnya pun juga seperti ini, satu konsep dengan kamar yang ada di bawah gitu ya. Nah, kita coba cek ke area balkonnya. Wah, enak gini ya, sore-sore kita kesini ngobrol-ngobrol santai-santai, dapetin udara seger gitu ya. Ini adalah area balkonnya teman-teman untuk 2 kamar. Yang pertama yang tadi, yang kedua yang akan kita lihat ke dalam. Ya, balkonnya nggak seberapa besar, tapi untuk satu kursi, satu meja, atau mungkin mau dikasih semacam rumput-rumputan di sini masih bisa untuk duduk-duduk juga gitu ya. Lumayan untuk sirkulasi udara dan untuk tempat nongkrong yang pasti. Nah, yang terakhir kita mau cek ke kamar di sebelahnya. Nah, ini adalah kamar yang terakhir ya. Ukurannya sama, cuman konsepnya aja yang beda. Lebih mirip yang kamar yang di bawah gitu ya, dari segi backdrop, terus ranjang juga tatanannya sama gitu ya. Fasilitas dan instalasinya pun juga sama teman-teman, ada listrik, AC juga sudah terpasang semua instalasinya, jadi kita nggak ribet, tinggal pasang-pasang aja. Meskipun ukurannya terbilang kompak, tapi yang aku suka dari rumah ini adalah mereka banyak sekali spot-spot untuk cahaya bisa masuk teman-teman ya. Salah satunya di belakang ini, jadi wastafel ini ada jendela yang bisa dibuka juga, udara bisa masuk. Terus di area tangga ya, void tangga ini, mereka ada juga jendela di sana. Di daerah kamar ada pintunya ya, pintu ini pintu kaca, jadi tetap kebagian cahaya, dimanfaatkan dengan baik. Jendelanya pun juga ada, bisa dibuka. Jadi sirkulasi udara dan cahayanya sangat oke di rumah ini. Nah, fasilitasnya ada apa aja ya kira-kira? Yang pasti perumahan ini juga ngasih beberapa fasilitas teman-teman, jadi bukan cuma rumah kosongan aja. Yang pertama mereka ada lapangan badminton ya, yang kedua ada taman, yang ketiga ada kids playground. Terus perumahan ini juga dilengkapi oleh CCTV dan one gate system, jadi keamanan kita pasti terjamin. Di depan perumahan ini juga ada ruko-ruko yang menyediakan kebutuhan pokok kita, apalagi di sini area padat penduduk juga gitu ya. Jadi untuk kita bisa menemukan supermarket, untuk temukan pasar dan lain-lain juga sangat mudah. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di Wellington Park ya, ada di sekitar Tambak Sumur. Untuk rumah ini sendiri ukurannya 6x12, luas tanahnya 72 meter persegi dan luas bangunannya 63,5 meter persegi. Rumah ini ada 2 lantai, dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Untuk carportnya bisa diisi 2 mobil gitu ya, dan tatanan dari rumah ini interiornya sangat bagus teman-teman. Rumah ini dibangun dengan bata merah ya, listriknya sudah 2200 dan airnya sudah PDAM teman-teman, jadi sangat aman untuk kita semua ya. Harganya mulai dari 1,1 M-an aja teman-teman ya, dengan lokasi yang bagus, rumah yang bagus juga, 2 lantai, kamarnya banyak. Harganya mulai dari 1,1 M-an aja, teman-teman bisa miliki rumah ini. Oke, kalau teman-teman mau survei, mau tanya-tanya, mau kepo tentang rumah ini, langsung aja kontak marketing kami yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, yang ciamik, yang murah, yang ada di Surabaya dan sekitarnya, salah satunya yang ada di Wellington Park ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.